TAKE adalah transfer anggaran dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa berdasarkan pada kinerja pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pedesaan. Gagasan ini dikembangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup di Indonesia dengan dukungan dari The Asia Foundation. Saat ini sudah ada beberapa daerah yang mengadopsi TAKE, antara lain Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Benar Meriah, dan Kabupaten Siak. Tujuan dari skema TAKE ini adalah reformulasi anggaran kabupaten atau kota untuk mendorong perlindungan lingkungan hidup yang lebih baik serta mengurangi deforestasi hutan dan degradasi lahan. Dengan mengadopsi TAKE, maka bencana-bencana ekologis di tingkat desa seperti banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lahan yang dikarenakan deforestasi hutan bisa dicegah. Selain itu, dengan menerapkan skema TAKE, kabupaten atau kota bisa memastikan perbanyakan ruang terbuka hijau di wilayah pedesaan, pengelolaan pertanian berkelanjutan, perlindungan sumber air desa dari kekeringan, serta berkontribusi signifikan dalam pengelolaan program nasional perhutanan sosial di Indonesia. Untuk mengembangkan kebijakan TAKE, ada 5 tahapan yang perlu dilakukan bagi kabupaten atau kota yang akan mengadopsinya, yakni perencanaan kebijakan, identifikasi dan penetapan indikator, formulasi dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan TAKE, serta monitoring dan evaluasi. Berikut ini tahapan-tahapan dalam pengembangan TAKE. Tahap pertama adalah perencanaan kebijakan. Pada tahapan ini, pemerintah kabupaten atau kota akan mengidentifikasi keterkaitan kebijakan TAKE dengan agenda pelindungan lingkungan hidup di daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD, RKPD, dan dokumen kebijakan lainnya seperti komitmen kabupaten atau kota dalam pembangunan hijau. Selain itu, penting bagi pemerintah kabupaten atau kota untuk mengidentifikasi sumber pendanaan yang akan digunakan untuk pengembangan TAKE. Apakah dirancang melalui reformasi alokasi dana desa atau ADD atau penyediaan insentif dalam skema bantuan keuangan khusus atau BKK kabupaten ke desa. Kedua skema yang ada sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahap kedua adalah melakukan identifikasi dan penetapan indikator. Beberapa kabupaten menggunakan indikator kinerja ekologi yang telah disediakan oleh pemerintah pusat seperti Indeks Desa Membangun atau IDM atau hasil penilaian kinerja ekologi dalam Sustainable Development Goals skala desa atau SDGs desa. Namun, beberapa daerah juga mengembangkan indikator kinerja ekologi daerah yang digabungkan dengan indikator kinerja lainnya untuk penyusunan indeks TAKE seperti pencegahan kebakaran hutan dan lahan, ruang terbuka hijau, perhutanan sosial, pengelolaan sampah, pengembangan ekonomi desa berkelanjutan, serta alokasi anggaran desa untuk perlindungan lingkungan. Untuk indikator kinerja lainnya, seperti ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan perencanaan dan penganggaran desa. Saya beri apresiasi ya untuk acara ini. Karena memang kita memang harus perkuat kampung. Setuju, Pak. Jadi memang perlu kita siasati anggaran yang cukup untuk bagaimana kampung ini bisa melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan bisa perlindungan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya sedikit informasi saja bahwa anak-anak muda di kampung ini sekarang lebih kreatif. Ya. Sangat kreatif dan kemarin ada sejumlah dalam rangka PON, ada sejumlah menteri yang datang, itu mereka langsung ke kampung. Mereka sudah punya komunikasi lewat media sosial dengan ada sejumlah pejabat di berbagai tempat. Dan mereka semua kreatif mengenai bagaimana hal-hal yang unik itu bisa dikembangkan, bisa dijadikan untuk untuk pengembangan ekonomi mereka, tapi juga perlindungan terhadap lingkungan, sagu, dusun sagu dan hutan. Nah, karena itu memang perlu ada transfer kita siasati dana-dana yang cukup untuk sebenarnya
sebenarnya mereka bekerja sendiri, tidak lewat pemerintah ya. Mereka sangat kreatif. Tetapi ya saya pikir mungkin lebih terintegrasi dengan gerakan-gerakan seperti itu memang perlu kita siasati. Kreativitas yang mereka ada, kemandirian sudah ada, bagaimana itu kita dorong, tapi bukan kita mengintervensi. Ya. Nah, karena itu perlu kita siasati supaya kemandirian ada ini terus. Mereka sangat menghargai lingkungan, mereka sangat menghargai hutan, dusun. Nah, saya Keren nih, pikir Pak. sangat kreatif. Kemarin Menteri Pariwisata langsung, saya tidak tahu, mereka udah komunikasi atur. Menteri Pariwisata lebih tahu apa yang ada di sana dengan pembicaraan-pembicaraan dengan mereka. Dia lebih tahu daripada saya. Padahal itu kampung ini sekali, itu kampung adat ya, kita cadangkan di situ. Itu satu. Kemudian juga Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, ya terlepas dari mereka ya, apa-apa ini ada unsur politik atau tidak. Tetapi saya lihat bahwa ini ada satu tren baru, bahwa anak-anak muda, apalagi yang milenial atau di bawahnya, itu dari kampung-kampung mereka bisa berkomunikasi dengan siapapun. Dan mereka nyambung dengan kreativitas mereka. Jadi saya lihat bahwa apa yang kita kerjakan selama ini dengan sistem birokrasi ini mungkin sudah ketinggalan menurut saya. Mereka lebih cepat dengan sistem IT yang ada. Iya, benar Bapak. Nah, saya pikir mungkin ini, tapi kita harus dukung supaya meskipun dengan transfer yang kita lakukan dana ke sana, tidak melalui birokrasi yang sulit, dan alokasi dana yang sudah ada, ini mungkin bisa mempercepat bagaimana mereka bisa berkreasi dan mereka bisa hidup dari keunikan-keunikan yang mereka miliki di kampung-kampung itu. Saya pikir mungkin itu ya, pengalaman-pengalaman dalam rangka PON ini banyak sekali orang mereka memberikan apresiasi terhadap penguatan kapasitas dan pemberdayaan kampung yang sementara sedang berlangsung. Ya. Saya pikir itu ya, sedikit komentar saja. Nanti hal-hal teknis kita sudah punya peraturan bupati mengenai ekonomi hijau di kampung, mengenai bagaimana pengaturan keuangan kampung dengan alokasi-alokasi yang kita sudah lakukan. Selain alokasi umum, terus ada afirmasi, ada kinerja, dan lain-lain. Itu nanti mungkin secara ini nanti Ibu Omi bisa, Ibu Omi juga ikut membantu juga dalam proses-proses itu. Saya pikir demikian ya, saya sekali lagi memberikan apresiasi ya. TAKE ini akan menjadi kekuatan untuk masa depan kita di Papua dan mungkin juga di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Pak atas waktunya menyempatkan diri untuk bersama kita. Walaupun sudah lelah ya Pak, terima kasih banyak. Dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak sebagai pionir yang pertama kali mengadopsi TAKE ini untuk kabupaten. Jadi keren banget Pak, anak-anak muda juga pasti apresiasi dengan kerja keras Bapak bisa terlaksana. Ini kan kalau dulu saya sebagai mengadvokasi anggaran ini tuh kayak mimpi aja, utopia, tapi Bapak langsung melaksanakannya dan memang terlihat gitu ya seperti cerita Bapak tadi bahwa anak-anak mudanya sangat antusias dan juga menggunakan teknologi informasi untuk berhubungan langsung dengan para pihak di pusat gitu ya di Jakarta, apalagi langsung dengan para menteri gitu ya, karena mereka ingin menampilkan kekuatan lokal, kekuatan dari kampungnya. Itu keren banget Pak. Mudah-mudahan ini semakin sustain, kita dukung terus Pak implementasi dari kebijakannya. Mudah-mudahan ini akan diadopsi oleh
kota kabupaten lain. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Ya, mohon maaf Mbak, ya seperti apa yang sudah disampaikan Pak Bupati tadi, beliau memang benar-benar sangat lelah. Jadi Ya, kebayang. beliau sampaikan itu sudah menjadi poin penting untuk kita tangkap dari implementasi Baik. kebijakan yang sudah beliau buat gitu. Iya, keren. Apresiasi waktunya, walaupun sedang sibuk, beliau menyempatkan diri berdialog dengan kita ya, ngobrol sebentar. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita mulai aja ya, Mbak Nabila, Mas David. Siap, Mbak Jeli. Iya, Oke, Teh. siap. Kalau dari TAF jadi hadir, Diwakili sama Mas Opik. sama Mas Opik. Oke, siap. Jadi nanti mungkin kita akan mendengarkan terlebih dahulu dari Mas Opik, kemudian Bu Naomi, begitu ya? Atau langsung ke Ya. Bu Naomi aja? Gimana Bu Ya, Naomi? Mas Opik aja dulu. Oke, siap. Siap. Kita mulai ya. Mbak Nabila, ada yang ditunggu lagi kah? Tidak, Mbak. Tidak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan semua atas kehadirannya di sini. Alhamdulillah kita tadi sudah memulai dengan mendengarkan sedikit dari Bapak Wali Kota, maaf, Bapak Bupati, Pak Matius. Beliau tadi sudah menyampaikan ceritanya terkait dengan Take dan juga rencana ke depan bahwa Take ini sangat baik diimplementasikan terutama untuk ke kampung-kampung. Nah, kita akan mendengar mungkin dari awal, di sini sudah ada Mas Opik, kita ingin mendengarkan agar cerita tentang baiknya atau manfaat dari Take, transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi ini bisa diadopsi oleh kabupaten-kabupaten lain. Mungkin sebelum ke sana kita akan memperlihatkan video terlebih dahulu kah Mbak Nabila? Biar semua yang nonton tahu apa sih Take, tahapannya seperti apa. Pedoman penyusunan kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi atau TAKE bagi pemerintah kabupaten dan kota. TAKE adalah transfer anggaran dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa berdasarkan pada kinerja pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pedesaan. Gagasan ini dikembangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup di Indonesia dengan dukungan dari The Asia Foundation. Saat ini sudah ada beberapa daerah yang mengadopsi TAKE, antara lain Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Benar Meriah, dan Kabupaten Siak. Tujuan dari skema TAKE ini adalah reformulasi anggaran kabupaten atau kota untuk mendorong perlindungan lingkungan hidup yang lebih baik serta mengurangi deforestasi hutan dan degradasi lahan. Dengan mengadopsi TAKE, maka bencana-bencana ekologis di tingkat desa seperti banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lahan yang dikarenakan deforestasi hutan bisa dicegah. Selain itu, dengan menerapkan skema TAKE, kabupaten atau kota bisa memastikan perbanyakan ruang terbuka hijau di wilayah pedesaan, pengelolaan pertanian berkelanjutan, perlindungan sumber air desa dari kekeringan, serta berkontribusi signifikan dalam pengelolaan program nasional perhutanan sosial di Indonesia. Untuk mengembangkan kebijakan TAKE, ada 5 tahapan yang perlu dilakukan bagi kabupaten atau kota yang akan mengadopsinya, yakni perencanaan kebijakan, identifikasi dan penetapan indikator, formulasi dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan TAKE, serta monitoring dan evaluasi. Berikut ini tahapan-tahapan dalam pengembangan TAKE. Tahap pertama adalah perencanaan kebijakan. Pada tahapan ini, pemerintah kabupaten atau kota akan mengidentifikasi keterkaitan kebijakan TAKE dengan agenda pelindungan lingkungan hidup di daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD, RKPD, dan dokumen kebijakan lainnya seperti komitmen kabupaten atau kota dalam pembangunan hijau. Selain itu, penting bagi pemerintah kabupaten atau kota untuk mengidentifikasi sumber pendanaan yang akan digunakan untuk pengembangan TAKE. Apakah dirancang melalui reformasi alokasi dana desa atau ADD atau penyediaan insentif dalam skema bantuan keuangan khusus atau BKK kabupaten ke desa. Kedua skema yang ada sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahap kedua adalah melakukan identifikasi dan penetapan indikator. Beberapa kabupaten menggunakan indikator kinerja ekologi yang telah disediakan oleh pemerintah pusat seperti Indeks Desa Membangun atau IDM atau hasil penilaian kinerja ekologi dalam Sustainable Development Goals skala desa atau SDGs desa. Namun, beberapa daerah juga mengembangkan indikator kinerja ekologi daerah yang digabungkan dengan indikator kinerja lainnya untuk penyusunan indeks TAKE seperti pencegahan kebakaran hutan dan lahan, ruang terbuka hijau, perhutanan sosial, pengelolaan sampah, pengembangan ekonomi desa berkelanjutan, serta alokasi anggaran desa untuk perlindungan lingkungan. Untuk indikator kinerja lainnya, seperti ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan perencanaan dan penganggaran desa. Setelah indikator ditentukan, selanjutnya adalah menetapkan bobot di masing-masing indikator tersebut. Tahap ketiga adalah formulasi dan perumusan kebijakan. Pada tahap ini, formulasi dilakukan untuk menentukan proporsi masing-masing alokasi dari pagu anggaran. Setelah ada penentuan proporsi, besaran alokasi untuk TAKE disiapkan baik melalui skema ADD maupun melalui pengembangan skema BKK. Selanjutnya, proses legal drafting akan dilakukan tim penyusun TAKE setelah perumusan formula, proporsi dan alokasi anggarannya telah disepakati. Selanjutnya dilakukan pengesahan dalam bentuk peraturan bupati atau peraturan wali kota. Tahap keempat adalah pelaksanaan kebijakan TAKE. Tahap ini diawali dengan melakukan penilaian atau asesmen atas kinerja ekologi dan kinerja lainnya sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam lingkup pemerintah desa atau kampung. Hasil dari asesmen kinerja desa atau kampung kemudian diformulasi dengan alokasi anggaran yang disediakan untuk mengetahui berapa besar dana insentif yang akan diterima oleh masing-masing pemerintah desa atau kampung sesuai dengan rumus proporsi perhitungan TAKE. Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan penyaluran dan penggunaan dana insentif sesuai dengan aturan yang ada selain untuk memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan di tahun berikutnya. Semoga inisiatif untuk efektivitas anggaran kabupaten dan kota dalam pengelolaan lingkungan hidup ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten dan kota yang lain guna memperluas adopsi TAKE di Indonesia. TAKE berkembang, ekologi Indonesia terjaga. Itu tadi video tentang tahapan TAKE. Mudah-mudahan kita bisa melihat bagaimana prosesnya agar setiap daerah itu bisa mengadopsi kebijakan ini. Namun supaya kita bisa paham lagi apa sih TAKE dan juga apa sih motivasi di balik mengadvokasi kebijakan ini, bersama kita sudah ada Mas Ahmad Taufik. Beliau adalah konsultan dari The Asia Foundation. Beliau nanti akan bercerita ada apa di balik advokasi TAKE ini di Jayapura. Silakan Mas Taufik, apakah sudah? Baik, terima kasih Teh Seli. Ya. Apakah bisa terdengar suaranya? Ya, bagus. Sudah Terima terlihat kasih. juga. Alhamdulillah, ya baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian peserta podcast di seri ketiga ini. Kita sekarang memang mengangkat tema terkait dengan TAKE di Jayapura. Nah, saya akan bercerita bahwasanya memang TAKE di Jayapura adalah sebagai sebuah pionir daerah yang pertama kali menerapkan konsep transfer anggaran berbasis ekologis. Nah, TAF melalui mitranya, di sini juga ada Bu Naomi ya dari PT PPMA, melakukan upaya untuk mendorong akselerasi pembangunan hijau di tingkat kabupaten, terutama di Kabupaten Jayapura dengan mendorong beberapa upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang tetap berorientasi untuk kelestarian lingkungan hidup. Nah, dari beberapa upaya yang dilakukan, salah satunya adalah mengenai mendorong advokasi kebijakan fiskalnya. Yang kita dorong adalah bagaimana ada upaya keberpihakan gitu ya dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten Jayapura untuk mendorong skema konsep anggaran berbasis kinerja, yang dimana kinerja yang akan kita coba dorong adalah berbasis ekologi, karena basis ekologi ini menjadi juga
fokus daripada pemerintah daerah yang tercermin di dalam visi misi kepala daerah. Nah, dari awal advokasi saya memang sudah cukup melihat ada keinginan yang kuat dari kepala daerah, khususnya Pak Bupati, sebagaimana tadi kita dengar bersama, Pak Bupati sangat kuat orientasinya untuk bagaimana mendorong kelestarian, khususnya untuk kelestarian sumber daya alam di Jayapura melalui pendekatan-pendekatan dengan masyarakat adat. Dan itu sangat terlihat jelas dari komitmen Bupati untuk bisa memasukkan gitu ya keberpihakan itu di dalam skema reformulasi alokasi dana kampung. Yang awalnya alokasi dana kampung di Jayapura itu hanya ada 2 skema. Yang pertama adalah alokasi dasar, yang dimana alokasi dasar ini dibagi secara merata ke setiap kampung. Kemudian ada skema proporsional. Nah, skema proporsional ini dibagi secara proporsi gitu ya, dengan mempertimbangkan indikator-indikator tertentu. Di antaranya adalah jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan juga indeks kesulitan geografis. Awalnya hanya itu. Nah, pada saat kita tawarkan konsep gagasan, Pak Bupati cukup antusias dan cukup banyak juga masukan yang disampaikan oleh Pak Bupati, terutama terkait memang upaya keberpihakan Pak Bupati terhadap masyarakat adat ini bisa nanti diturunkan menjadi sebuah indikator yang bisa dijadikan penilaian ya di dalam indikator kinerja. Nah, makanya di dalam konsepnya Take Jayapura ini ada 2 skema tambahan. Ada yang pertama adalah skema afirmasi gitu ya. Nah, afirmasi ini bagian daripada upaya keberpihakan Kabupaten Jayapura terhadap kelompok masyarakat adat. Itu yang menjadi dasarnya adalah kampung adat dan kampung adat persiapan. Itu yang diberikan. Nah, tentunya untuk mendorong apa yang diberikan itu untuk juga mengakselerasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan adat tadi, seperti misalkan upaya-upaya upacara adat dan lain sebagainya, termasuk yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan ekonomi. Nah, selain itu juga ada skema kinerja yang ditambahkan di konsep Take-nya Jayapura. Nah, skema kinerja yang di dalam konsep Take-nya Jayapura ini dengan indikator yaitu adalah yang pertama adalah IKL, Indeks Ketahanan Lingkungan, yang menjadi bagian yang terintegrasi dari Indeks Desa Membangun. Nah, Indeks Desa Membangun di Jayapura ini potret baseline-nya sangat rendah ya. Kalau saya awal pernah melakukan perhitungan, dari 144 kampung yang ada di Kabupaten Jayapura itu, hampir 80%-nya itu masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Maka perlu juga untuk diakselerasi. Nah, kita coba mencari irisan indikator yang bisa menjadi jembatan untuk di sisi lain kita mencari indikator yang berkaitan dengan kinerja ekologis, tapi di sisi lain juga kita ingin mendorong nilai skor IDM itu bisa meningkat. Tentunya dengan skor IDM meningkat ini nantinya menjadikan status kampung-kampung yang tadinya tertinggal itu bisa naik status menjadi paling tidak menjadi berkembang dan maju. Kira-kira itu sebagai gambaran awal, Teh Sally, mungkin nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut, bisa juga nanti ada beberapa yang mungkin bisa dikonfirmasi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Opik, seru ya bagaimana mengadvokasi, dan udah ada pertanyaan sebenarnya apa bedanya sama tempat lain, tapi nanti aja itu kita akan bahas nanti. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom chat pertanyaannya, atau yang live juga, yang nonton YouTube, silahkan tuliskan, nanti akan kita bacakan kepada para narasumber. Nah, kita biar seru nih, Bu Naomi juga sudah ada di sini. Ingin saya perkenalkan terlebih dahulu, Ibu Naomi adalah Direktur PT
PPMA, yaitu Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. Terima kasih Ibu sudah hadir, sudah senang sekali ya kita mendengar ada inovasi Take di Kabupaten Jayapura. Nah, sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom chat, nanti kita akan bahas sama-sama. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu dalam hal ini adalah bagaimana Ibu memulai gitu ya, membantu koalisi bersama-sama mengadvokasi Take ini. Mungkin bisa cerita sejarahnya dulu seperti apa. Silakan Ibu Naomi. Ya, terima kasih Mbak Sally. Sally, iya Bu. Ya kawan-kawan ya. Terima kasih juga Mas Taufik. Ya saya pikir sejarahnya mungkin kembali bahwa ya PT PPMA sendiri kan memang konsen untuk bicara terkait dengan isu masyarakat adat, tapi masyarakat adat dengan wilayah, termasuk di situ kan ada tanah, hutan, dan semua yang menjadi bagian daripada ruang kelola dan ruang hidup daripada masyarakat adat. Nah, kemudian yang menjadi komitmen itu adalah kita melihat memang juga ada politik will dari pemerintah Kabupaten Jayapura, dalam hal ini Pak Matius ya, dengan kebijakan beliau terkait dengan mengembalikan jati diri masyarakat adat. Nah, kita lihat, nah ini adalah ruang dan peluang yang memang harus kita sama-sama berkontribusi di situ. Karena kita bicara dalam ruang yang sama ya, wilayah yang sama, komunitas yang sama. Nah, oleh sebab itu memang kemitraan atau relasi yang penting memang perlu kita bangun ya bersama dengan pemerintah daerah. Nah, kemudian juga kerja-kerja kita yang memang basis langsung di komunitas itu kemudian menjadi penting juga untuk mendorong kebijakan yang memang lebih berpihak kepada masyarakat adat. Nah, sehingga di tahun 2019 ya, mulai dari 2014 juga kita ada beberapa kebijakan untuk perlindungan masyarakat adat. Tapi kemudian juga kita melihat, nah tidak cukup karena kampung itu juga mengelola anggaran ya. Kampung juga mengelola anggaran, sehingga memang menjadi penting juga bagaimana menghubungkan kebijakan di tingkat kampung, juga keterhubungannya dengan daerah gitu. Nah itu yang kemudian coba kita dorong dengan proses-proses penguatan terhadap pemerintah kampung, juga coba mengintervensi ke perencanaan kampung secara khusus karena kita coba memulai inisiatif itu dengan satu kampung ya, satu kampung itu kampung Imsar, ya itu sebagai modal, istilahnya modal untuk kita belajar, tapi juga sekaligus membangun skema untuk menunjukkan bahwa kampung itu sebenarnya juga punya potensi yang cukup, potensi-potensi unggulan yang memang perlu kita dorong sebagai modalitas ekonomi daripada masyarakat adat secara khusus di kampung untuk mendorong peluang-peluang pemberdayaan, tapi sekaligus juga menciptakan peluang-peluang ekonomi yang lain untuk mendorong kemandirian kampung. Nah, itu yang kemudian menjadi semangat bersama dengan dukungan kawan-kawan di Asia Foundation. Kemudian kita coba mendorong proses itu naik ke tingkat kabupaten, yaitu dengan proses mengintervensi ke kebijakan anggaran di tingkat kabupaten, yaitu dengan skema transfer anggaran berbasis ekologi. Nah itu proses yang coba dilakukan di 2019, tapi juga kemudian coba lebih ini seperti tadi disampaikan oleh Mas Taufik. Nah, dengan model alokasi pendanaan yang selama ini kan tidak sesuai ya, tidak proporsional ya. Nah, kemudian itu coba dilihat bahwa ada peluang-peluang pendanaan dalam arti untuk memberikan semacam penghargaan, tapi juga memberikan alokasi dana sesuai dengan komposisi-komposisi yang ada gitu. Sehingga itu yang kemudian coba diperkuat melalui kebijakan itu. Sementara di dalam transfer anggaran berbasis ekologi yang kita coba intervensi dalam skema anggaran anggaran dana kampung atau ADK atau ADD, atau di sini kita sebutnya ADK. Nah, itu yang kemudian kita lihat memang
ya perlu sekali untuk membangun kolaborasi ya, karena kita bicara tentang ekonomi hijau atau ruang hijau, maka menjadi penting untuk membangun sistem skema TAKE-nya, transfer anggaran berbasis ekologi itu sendiri, seperti apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Taufik. Nah, kemudian di tahun 2021 ini kita coba dorong lagi yang namanya kebijakan pembangunan ekonomi hijau berbasis ekologi. Pembangunan ekonomi hijau berbasis pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal, karena Pak Bupati waktu konsultasi dengan beliau meminta, karena kebijakan unggulan pemerintah Kabupaten Jayapura itu adalah mengembalikan mendorong kebijakan kampung adatnya. Nah, ini kalau bicara kampung adat bukan bicara soal tata pemerintahannya, tapi juga kita bicara soal tata kelolanya juga. Nah, itu menjadi penting di sini bagaimana mensinkronkan itu, mengkolaborasi itu dalam sebuah skema yang cukup kompleks, bukan saja bicara soal persoalan administratif, tapi juga bicara soal bagaimana memberikan ruang dan kesempatan juga kepada masyarakat adat dengan sumber-sumber potensi yang mereka punya, kemudian itu bisa mendorong untuk pertumbuhan ekonomi yang lain, tapi juga kita bicara dalam skema tetap mempertahankan hutan itu sendiri, atau itu sebagai bagian daripada ruang-ruang yang memang perlu juga dikelola, tapi dengan skema yang lebih lestari gitu, lebih lestari atau lebih hijau, ramah terhadap lingkungan. Jadi ada model-model skema-skema pengelolaan lingkungan yang mungkin bisa didorong untuk mendorong mungkin dari sisi skema kejasa lingkungannya, tapi juga harus dibangun dalam model terpadu gitu ya. Jadi ada potensi unggulan yang lain, tapi bagaimana dipadukan juga dengan pemanfaatan lingkungan itu secara lestari gitu. Nah, itu sebenarnya yang kemudian kita lihat bahwa ada banyak sekali sebenarnya peluang baik itu di tingkat kampung yang sebenarnya itu bisa menjadi pertumbuhan basis untuk bertumbuhnya atau berkembangnya sebuah wilayah. Yang paling kecil kita anggap itu kampung, dengan kewenangan yang diberikan seperti anggaran ada, tapi juga berkuat dengan kebijakan, kemudian juga dengan proses perencanaan yang lebih baik lagi, sehingga kampung itu bisa lebih berkembang gitu. Nah, mungkin begitu, Mbak. Iya, baik. Ya. Terima kasih Bu Naomi, seru sekali ya bahwa ini memfasilitasi untuk kemandirian ekonomi, tetapi juga untuk kelestarian. Yang ingin kami tanyakan sekarang, ini kan sudah berlangsung nih dari 2019 sampai 2020-2021. Nah, saat ini teman-teman di Jayapura bersama koalisi, bagaimana nih memonitor proses implementasi dari TAKE ini? Mungkin Ibu bisa cerita bagaimana indikatornya, ataupun misalnya sekarang apa yang dilakukan untuk memonitor terlaksananya TAKE. Ya, saya pikir seperti tadi saya jelaskan bahwa dengan skema TAKE ini kan juga ada kompensasi sebenarnya, ya, alokasi anggaran dialokasikan untuk mendorong ketahanan pangan ya, ketahanan pangan. Nah, mungkin seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Nah, ini kan kita lihat bahwa dengan peluang yang ada ini ternyata kampung juga kemudian juga dia cukup berkembang begitu. Dengan apa yang Pak Bupati sampaikan. Nah, ini kan saya melihat kampung sekarang ada beberapa kampung di Kabupaten Jayapura yang kemudian itu seperti di Kampung Yoboy ya, itu kemudian sudah ditetapkan menjadi desa wisata atau kampung wisata. Nah, itu kemudian kita lihat ya, karena dengan atau terhadap kebijakan anggaran ini. Nah, kemudian juga ada ruang yang cukup diberikan kepada kampung untuk mengembangkan kampungnya gitu. Jadi tetap mempertahankan itu, tapi melihat sisi yang lain yang untuk memiliki nilai jual begitu. Nah, itu kita lihat cukup menarik, apalagi dengan momentum PON di Kabupaten Jayapura ini ya, orang bukan saja datang untuk menikmati berkaitan dengan aktivitas pertandingan atau olahraga dari tampilan. Selain itu, tapi kita lihat ada kolaborasi yang cukup menarik yang juga dibuat
didesain juga oleh pemerintah, tapi juga melibatkan secara struktur itu kita lihat dari Kabupaten Jayapura, pemerintah Kabupaten Jayapura turun ke kampung. Nah ke kampung itu juga jadi ada keterhubungan yang kemudian juga dibangun dalam rangka merebut kesempatan atau peluang yang ada, tapi kampung juga berkreatif untuk bisa mengembangkan itu sebagai potensi-potensi baru untuk mendorong pertumbuhan kampung. Nah, saya melihat itu cukup menarik sebenarnya, cukup berkembang, cukup terlihat sebenarnya dalam kebijakan yang mulai dijalankan khusus di wilayah Kabupaten Jayapura ya. Nah, ya. Baik Ibu, terima kasih banyak informasinya di sini. Ada soal ketahanan pangan, penggunaan supportnya ya, ada desa wisata. Mungkin juga bisa cerita tantangannya apa ketika mengadvokasi ini. Jadi nanti wilayah-wilayah lain yang melihat bisa belajar tantangannya bagaimana dan mitigasinya seperti apa. Ya, tantangannya saya pikir mungkin ini ya, memang diperlukan sebuah modalitas dalam arti begini. Penting untuk kita apa sih yang sebenarnya keunggulan kita gitu. Itu mungkin menjadi penting. Selain kita itu di konteks komunitasnya ya, masyarakatnya ya, memang penting kita mengidentifikasi tadi potensi yang kita punya, tapi juga kekurangan, kelemahan yang kita punya. Terus kita juga menentukan, coba merencanakan pihak-pihak yang berpotensi untuk membantu kita, mensupport kita, tapi juga memanfaatkan sarana yang ada. Saya pikir itu bagian yang mungkin diperlukan sebenarnya dalam rangka tadi mendorong implementasi dari kebijakan TAKE ini ke tingkat masyarakat gitu ya. Tapi juga mungkin saya melihat ada hal yang penting juga. Nah ini kan Kabupaten Jayapura nih yang baru jalan. Nah memang tantangan lain itu sebenarnya juga di provinsi, kebijakan di tingkat daerahnya itu sendiri kan juga walaupun ada kebijakan yang lagi sedang direncanakan juga di provinsi itu terkait dengan kebijakan untuk tetap mempertahankan juga hutan Papua ya itu di 90%. Cuma memang dalam kebijakan implementasinya itu kebijakan payungnya itu di daerah itu mungkin juga perlu dibangun juga, bahkan juga mungkin di nasional sehingga dia terjelas kebijakan ini menjadi kebijakan yang benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik itu dari pusat, daerah sampai di tingkat kabupaten dan juga kampung gitu ya. Kita lihat nih kampung kan sudah mulai nih bergerak. Nah, bagaimana di kabupaten sendiri juga mungkin dalam kebijakan di setiap OPD terkait. Kemudian juga ya dalam perencanaan daerah sendiri, kemudian juga di tingkat provinsi dan juga nasional. Saya pikir itu menjadi penting, apalagi kan kita bicara dengan komitmen negara dalam tetap mengalokasikan atau mempertahankan hutan di Indonesia ya, sebagai bagian daripada yang bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan hijau. Nah, oleh sebab itu memang menjadi penting karena dalam relasi ini kita lihat bahwa hutan itu kan ini dia masih ada hubungannya dengan kita bicara ruang kelola dan ruang hidup dari masyarakat adat, sehingga memang relasinya itu memang benar-benar harus dibangun atau didesain kemudian juga menjadi jelas dalam proses implementasinya. Nah, saya pikir tantangan yang lain sebenarnya dalam program pembangunan ekonomi hijau ini ya kita lihat juga dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak juga kepada lingkungan, seperti kebijakan investasi yang dalam skala luas, yang kadang-kadang kalau tidak dikelola secara baik, nah ini juga menjadi keterancaman baru sebenarnya, karena kita bicara dalam pendekatan transfer anggaran berbasis ekologi, tetap menjaga hutan atau pembangunan hijau, tapi sementara mekanisme berkaitan dengan perizinan dan lain-lain itu tidak dikelola dengan baik atau tidak diawasi, maka ini semua akan tabrak gitu, saling berbenturan dan tabrak dan tidak berkontribusi banyak begitu. Justru sebaliknya semua itu hanya akan menjadi sebuah
kebijakan yang kemudian juga tidak bisa terimplementasi dengan baik. Nah, oleh sebab itu menjadi penting. Jadi pembelajaran seperti pembelajaran di Jayapura, kemudian juga saya pikir di daerah-daerah yang lain, tapi juga di provinsi dan nasional, saya pikir itu menjadi penting bagaimana mendesain itu. Dan itu disertai dengan kebijakan-kebijakan yang lain berkaitan dengan pemanfaatan wilayah atau pemanfaatan ruang yang juga akan berdampak kepada perubahan iklim itu sendiri atau merusak, tidak berpihak kepada kebijakan pembangunan hijau itu sendiri. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Wah, masih banyak ya tantangannya dari pusat, dari provinsi juga terkait dengan kebijakan ini. Belum lagi tadi ada keterancaman baru akibat dari kebijakan investasi yang luas. Ini jadi PR kita ya, sama-sama ya Bu ya. Nah, ini kita adalah seri podcast ketiga untuk Take Kabupaten. Ada seri-seri lainnya juga. Kita baru nomor 3, nanti ada seri 4, 5, dan berikutnya. Bapak Ibu yang narasumber, kita live di YouTube dan ini sudah ada pertanyaan. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan juga yang di YouTube sudah ada 3 pertanyaan. Tapi itu nanti ya, kita mau tanya dulu. Nah, sudah ada yang ngacung juga gitu. Ini nanti saya tanya sama admin apakah yang ngacung boleh bicara dan bertanya langsung atau bagaimana. Siap. Tapi sebelum ke sana, kita akan dengar lagi gitu ya. Mungkin tadi kita mendengarkan tentang tantangannya, terus juga implementasinya. Nah, mungkin pertanyaan saya sekarang ke Bu Naomi, sebenarnya siapa sih yang paling strategis gitu ya diajak ataupun berperan dalam mengadvokasi Take ini, baik itu dari masyarakat sipilnya maupun dari dalam atau internal pemerintah. Mungkin Ibu bisa cerita. Ya, saya lebih melihat kalau yang berpotensi untuk kita pengaruhi itu sebenarnya, kalau di Kabupaten Jayapura kita coba memulai karena kita bicara basisnya adalah kampung, maka itu nggak bisa lepas dari dinas pemberdayaan kampung gitu, karena itu menyangkut kewenangannya OPD terkait gitu ya. Kemudian juga kalau kita punya relasi yang baik juga dengan pemerintah, dalam hal ini bupati, saya pikir ya kita juga mungkin perlu membuat beberapa kegiatan-kegiatan. Saya pikir kalau di Kabupaten Jayapura pembelajarannya memang beberapa serial diskusi itu kan kita bangun ya. Jadi proses mendorong ke ini tidak serta-merta langsung terjadi, tapi proses membangun kolaborasi, tapi juga membangun diskusi-diskusi tematik, kemudian kesepakatan bersama semacam peta jalannya, roadmap-nya itu juga kita bangun secara bersama. Karena ya ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang kemudian juga kita juga berkontribusi di situ ya, berkontribusi di situ. Nah, karena bukan saja kebijakan di atas, tapi yang penting juga membangun trust atau kepercayaan dengan masyarakat adat juga menjadi penting di sini. Karena selain kita intervensi ke kebijakannya, tapi trust di tingkat lokalnya juga harus kita bangun dengan masyarakat adat. Karena itu menjadi penting di situ. Jadi mungkin pengalaman yang kita lakukan di Jayapura seperti begitu. Jadi memang ya beberapa diskusi terus kita terlibat. Kemudian juga kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Pemda juga ya kita coba membangun, kemudian membagi informasi, mendistribusikan informasi di situ juga. Jadi itu kemudian ya mungkin itu membantu proses-proses itu, sehingga mungkin juga karena bupatinya juga background orang LSM, jadi ya kita kadang-kadang juga tidak menggunakan komunikasi formal, walaupun kita kirim kayak pemberitahuan via memang melalui mekanisme prosedur yang ada ya, harus masukkan itu, tapi kita juga memberitahukan melalui ini. Dan mungkin itu karena saya pikir semua pejabat pengen juga ingin melakukan sesuatu yang baru, yang baik untuk daerahnya, tapi bagaimana memberikan informasi yang cukup kepada para pengambil keputusan juga menjadi penting sebenarnya. Jadi ini proses
harus dibangun secara bersama juga. Mungkin perlu distribusi informasi yang cukup, ya kemudian berulang kali gitu. Kemudian juga kita harus menciptakan peta jalannya begitu untuk menuju ke kebijakan terkait dengan transfer anggaran berbasis ekologi. Saya pikir pengalaman dengan teman-teman ini cukup banyak ya, teman-teman juga berkontribusi, Mas Taufik, untuk diskusi. Cuman kita senangnya di Jayapura itu adalah ya Pak Bupati cukup memberikan cukup respon beliau. Jadi kemudian beberapa kali kita diskusi itu ya beliau sampaikan ke kita juga, minta waktu. Kalau kita udah bisa siap, kita langsung presentasi. Jadi memang kita tidak hanya datang bicara, tapi juga mungkin kita membantu juga membuat narasi-narasi yang tepat untuk membantu itu. Mungkin di Pemda yang kita lihat itu ya mungkin bagian-bagian itu. Saya kira mungkin di situ kawan-kawan perlu ada untuk membackup, menerjemahkan pikiran-pikiran mereka juga gitu. Jadi ini bukan sekedar pikiran, tapi seperti tadi Mas Taufik sampaikan bahwa di daerah itu sudah punya ada kebijakan seperti kampung adat. Nah ini kan kita bicara kebijakan yang kita bicara konteksnya adalah wilayah terkecil, itu kampung dengan struktur adatnya, dengan sistem pengambilan keputusan dalam pemanfaatan ruang. Nah ini kan kita lihat, nah kebijakan ini sebenarnya memperkuat. Jadi TAKE ini bukan kebijakan baru, tapi memperkuat kebijakan yang sudah dibangun gitu, sudah dilakukan sebagai inisiatif lokal, inisiatif dari pemerintah daerah. Jadi dia irisannya dapat begitu di situ. Jadi diterjemahkan seperti kita bicara tadi pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal. Dulu kan kita bilang waktu draft awal kita susunkan kampung ekonomi hijau. Tapi kan setelah ini oleh beliau, kan beliau juga punya kebijakan daerah secara khusus, kan kita bicara kampung adat. Nah ini jadi bingung nih. Jangan sampai kemudian menciptakan bukan saja kesalahpahaman, tapi kritik-kritik baru gitu oleh publik terhadap beliau dengan, wah ini kampung ekonomi hijau atau kampung adat ini, kan orang jadi bingung gitu. Nah, jadi kita coba membuat judulnya itu adalah pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal. Tapi proses membangunnya itu dari kampung begitu. Jadi memperkuat kebijakan yang ada. Jadi dia bisa istilahnya itu terintegrasi begitu dengan kebijakan yang ada gitu, mengikuti skema yang ada. Mungkin begitu, Mbak. Keren, Bu. Hebat ya. Di sini bagaimana Ibu beserta Pak Bupati melakukan integrasi dari banyak kebijakan yang mensupport pembangunan masyarakat, terutama untuk kemandiriannya. Nah, kayaknya udah banyak yang nggak sabar ini untuk pada bertanya. Ada yang angkat tangan tadi juga. Biar tambah seru, nanti saya juga sudah mendapatkan informasi bahwa di YouTube sudah ada 3 pertanyaan. Kita buka aja ya dialognya, Mas Opik dan Bu Naomi. Ya, baik. Kita bacakan pertanyaan dari YouTube dulu ya, Bu. Di sini ada dari Bapak Ahmad Magfur. TAKE Jayapura ini menjadi yang pertama, luar biasa. Siapa atau apa yang menjadi inisiator pemerintah Jayapura untuk menerapkan itu? Nah, ini tadi udah dijawab ya sama Ibu. Tapi kalau nanti Ibu mau cerita lagi, boleh. Dan kemudian juga pertanyaan kedua adalah, dan selama 2 tahunan berjalan ini, apa imbasnya terhadap lingkungan dan masyarakat adat di kampung-kampung? Nah, mungkin itu dulu ya pertanyaannya dari Mas Ahmad Ghafur. Kemudian ini pertanyaan dari Mas M. Khalil Ramli. Bentuk pengawalan seperti apa yang dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran yang sudah dianggarkan? Nah, itu mungkin ada 3 pertanyaan dari YouTube. Kemudian kayaknya mending dijawab dulu ya, Ibu ya. Walaupun tadi siapa yang inisiator. Yang pertama tadi pertanyaannya dari Bapak Ahmad Magfur. Pertanyaan 1 dan 2 dari Bapak Ahmad Magfur. Pertanyaan ketiga tadi dari Bapak M. Khalil Ramli. Sudah dapat ya, Bu, pertanyaannya? Ya, kalau tadi Pak Ahmad itu, sorry, bisa diulangi pertanyaannya, Kak, Mbak? Iya,
pertanyaan dari Pak Ahmad Magfur, Take Jayapura ini menjadi yang pertama, luar biasa. Siapa atau apa yang menjadi inisiator pemerintah Jayapura untuk menerapkan itu? Dan pertanyaan yang kedua, selama 2 tahun berjalan ini, apa imbasnya terhadap lingkungan dan masyarakat adat di kampung-kampung? Oke, saya mulai dari yang kedua aja dulu ya. Iya, Bu. Pak Ahmad, ya kalau ya Take yang kedua, poin kedua itu selama 2 tahun ini saya pikir kalau Take-nya itu ya mungkin kita baru istilahnya apa ya dari 2019 kemudian ada lompatan 2021 gitu ya. Nah, jadi memang apa ya dari sisi mungkin dari sisi itu ya afirmasi atau kebijakan yang dilakukan itu termasuk juga dengan apa namanya dampaknya kepada masyarakat dari skema alokasi tadi yang sudah dijelaskan itu ada kurang lebih ada 4 itu. Nah itu kalau kita lihat itu apa ya kalau di Jayapura kita lihat itu kan beberapa perkembangan di daerah secara khusus kalau di kabupaten ini. Kalau di IMSAR itu kita lihat bagaimana dana-dana itu dia bisa menyerap kepada apa namanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi ya. Seperti kita di IMSAR itu ya ada kelembagaan BUMKAM ya, BUMKAM Badan Usaha Milik Kampung yang kemudian itu coba didorong sebagai kelembagaan ekonomi yang di-SK-kan oleh pemerintah kampung. Nah, itu untuk mendorong proses pengelolaan lokal-lokal potensi ya, komoditi lokal yang dipunyai oleh kampung, salah satunya seperti coklat itu ya, coklat yang kita lagi coba membantu dengan pemerintah kampung dan juga dengan badan usaha milik kampungnya untuk mendorong produksinya, produksi tapi juga perbaikan jadi kakao yang tadinya itu tidak apa namanya produktif tapi kemudian dengan pendampingan juga dilakukan bersama dengan kampung. Nah, itu ada alokasi dana yang dialokasikan sekitar 100 juta. Nah, itu diperuntukkan bagi kampung untuk mendorong produksi-produksi terkait dengan komoditi unggulan mereka. Nah, jadi akhirnya kan kita lihat ya kampung-kampung kan menjadi dari sisi anggarannya itu kan juga ada alokasi-alokasi yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka mendukung ekonomi produktif dan juga ketahanan pangan daripada masyarakat adat. Apalagi di era COVID ya kemarin kalau kita lihat itu, nah akhirnya kan ya ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat adat itu sendiri dengan kebijakan anggaran ini, Take ini. Nah, kemudian juga apa yang disampaikan oleh yang menjadi inisiatif, saya pikir seperti tadi saya sampaikan bahwa ini kebijakan ini kita memperkuat juga kebijakan adat, kampung yang kampung dalam arti kebijakan pemerintah daerah yang juga selama ini mendorong juga untuk keberpihakan terhadap masyarakat adat dan juga tetap perjuangkan untuk mempertahankan wilayah, mempertahankan apa namanya keasliannya, tapi juga mendorong peluang lain untuk ekonomi-ekonomi alternatif. Nah, kemudian kebijakan ini lebih membangun kepada tadi proporsionalnya sehingga aspek lingkungannya juga menjadi bagian penting untuk juga masuk dalam indikator terkait dengan alokasi dana kampungnya. Sehingga kompensasinya dalam bentuk tadi ada anggaran-anggaran ekonomi yang memang harus diberikan juga kepada masyarakat untuk tidak merusak hutan, tapi masih bisa dorong potensi-potensi alternatif ekonomi lain yang ada yang kemudian itu bisa ditingkatkan produksinya seperti begitu. Nah, tapi juga kita lihat ya dengan alokasi dana ini kemudian berkembang di kampung-kampung itu kita lihat sekarang itu ya banyak kalau kita lihat di apalagi di momen PON ini ya promosi-promosi terhadap potensi-potensi lokal kampung itu semakin berkembang begitu. Nah, itu kita lihat memang kampung kemudian juga melihat dengan kewenangan yang diberikan terkait dengan juga alokasi dana kampung. Nah, itu coba mendorong ke tadi kelompok-kelompok kreatif itu mulai bertumbuh juga di kampung-kampung gitu.
Nah, jadi dan proses untuk mendistribusikan bagian ini juga bagian yang terus disosialisasikan juga ke kampung. Dalam pertemuan-pertemuan di tingkat kampung itu juga Bupati juga meminta kami juga untuk terlibat sosialisasi terkait dengan alokasi dana kampung. Dan kemudian juga ada dana-dana sekitar 100 juta yang diperuntukkan bagi kampung untuk mendorong ekonomi kreatif masyarakat. Nah, itu kemudian juga dilakukan implementasi itu oleh kampung secara mandiri gitu. Kemudian juga terkait dengan tadi pertanyaannya Pak Kolis kah? Pak Kholil. Pak Kholil, ya. Itu terkait dengan pengawasan dana kampung ya. Saya pikir ya bagian itu mungkin secara administratifnya saya pikir itu ada di kewenangannya ini ya. Dinas terkait ya. Tapi paling tidak garis besarnya seperti tadi kita bisa gambarkan bahwa peruntukannya itu kan itu ada, tapi juga dalam implementasinya itu juga kemudian bisa dilakukan dengan ditandai seperti tadi. Adanya kelompok-kelompok kreatif baru yang muncul dari kampung begitu. Yang muncul dari kampung dan kemudian juga orang rasa terhadap sensitivitas mereka terhadap wilayah mereka itu makin tinggi dengan melihat peluang-peluang yang tadi yang bisa dikolaborasi seperti begitu. Mungkin itu ya, Mas Kholil. Kholil. Ya, dari Mas Kholil. Di YouTube ada pertanyaan baru. Ini dari sepertinya Bapak Raja. Kita jawab lagi ya Bu ya. Ini ada pertanyaan. Take ini soal kelestarian lingkungan ya Bu. Bentuk kegiatan dari program Take di Jayapura ini apa saja ya? Mungkin bisa cerita kegiatan dari program Take. Ya, iya, kegiatan dari program Take ini seperti tadi ya, karena kita bicara dalam hubungan dengan transfer anggaran berbasis ekologi, maka kegiatan-kegiatannya sebenarnya kita seperti tadi ya, membantu mendesain kebijakannya, tapi bukan saja di kebijakan di daerahnya, tapi juga di tingkat kampung. Itu bagian dari proses yang juga kita intervensi ya, seperti di perencanaan kampung, itu sebagai pembelajaran yang kemudian itu kita dorong ke kebijakan daerahnya. Tapi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan itu adalah kegiatan yang berkaitan yang terkait dengan pemanfaatan potensi atau mendorong ekonomi kreatif atau berkaitan dengan kegiatan ekonomi kreatif dan juga ketahanan. Nah, itu yang kemudian coba itu yang dilakukan oleh PT PMA, tapi juga hal yang lain adalah kita juga coba mendorong soal restrukturisasi dalam hubungan dengan kampung dalam rentang kendali mereka terhadap wilayah dan hutan mereka, bagaimana juga memperkuat mereka terkait dengan kelemahan-kelemahan adat. Proses proses yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan oleh masyarakat adat itu sendiri berbasis pada fungsi kewilayahan mereka gitu, termasuk juga diintegrasi dengan perencanaan kampung dan juga pemetaan wilayah adat atau pemetaan kampung itu kita pakai juga sebagai basis untuk rencana-rencana kampung begitu, melihat potensi yang ada di kampung gitu. Jadi memang dalam pelaksanaan Take ini sendiri, ketika dia kalau turun di tingkat kampung, maka kita tidak hanya bicara anggaran dalam konteks itu, tapi bagaimana anggaran itu juga dikelola dalam hubungan dengan tetap mempertahankan hutan dan wilayahnya, hutan juga dengan di tingkat kelembagaan adat, itu juga bagian yang dia tidak, istilahnya begini, tidak membuat sesuatu yang baru, tapi memperkuat relasi atau organisasi yang memang sudah ada di tingkat tapak, karena berkaitan dengan peran dan fungsi dan juga rentang kendali yang ada setiap kampung. Tinggal bagaimana pemerintah kampung itu sebagai
namanya sebagai kelembagaan yang kemudian meliding kepentingan-kepentingan yang lain begitu di tingkat tapak gitu atau kampung. Baik. Iya, terima kasih Ibu. Clear sekali ya bahwa program-program kegiatannya ada di kampung, mengintegrasikan semua yang Ya. sebenarnya sudah ada potensinya dan juga keinginan mereka. Nah, Ya, betul Mbak. Sorry, saya tambahkan ya. sedikit lagi ya, termasuk juga Silakan, Bu. tadi ya kelembagaan ekonominya kita juga bantu untuk perkuat itu. Bagaimana memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat kampung dengan struktur badan usaha milik kampung dalam rangka tadi ya untuk mendorong menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat kampung juga, tapi juga membangun relasi yang lain yang berkaitan dengan mengelola produksi-produksi daripada masyarakat adat begitu secara khusus ya, membangun tadi ya perencanaan dari hulu sampai hilir. Kalau kita bicara mengelola sebuah produk, maka kita bicara hulunya saja, tapi juga kita harus bicara hulu sampai hilir. Nah, tahapan-tahapan yang sedang kita bangun ke arah situ. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu, sangat lengkap sekali tadi cerita tentang kegiatan di Tapak ya. Nah, Mas Ahmad Taufik ada tambahan? Silakan Mas. Ya baik, terima kasih. Memang kalau Bu Naomi itu udah pelaku sejarah teh, jadi memang hafal betul gitu ya apa yang dilakukan dengan ruang advokasi yang dilakukan selama ini, dan juga termasuk juga apa yang dilakukan dalam konteks pendampingan terhadap kelompok-kelompok perempuan, kelompok-kelompok masyarakat adat yang menjadi selama ini dampingannya. Nah, saya ingin menambahkan tadi dalam konteks imbas atau dampak ya. Nah, saya melihat dari sisi konsep gini, ini ada beberapa yang menurut saya bahasa saya itu mengakselerasi. Nah, mengakselerasi di dalam artian mempercepat ini saya memaknai ada dua hal. Yang pertama, mempercepat dalam konteks ada upaya sinergitas pembangunan antara pemerintahan kampung dengan pemerintahan kabupaten. Itu upaya sinergitas dalam konteks kolaborasi. Nah, ada upaya yang akselerasi yang lain saya maknai adalah bagaimana konsep TAKE ini ternyata dia melakukan stimulasi. Melakukan stimulasi yang saya maksud adalah dengan adanya insentif melalui skema TAKE di dalam ADK ini, tidak hanya alokasi yang bersumber dari ADD saja gitu ya. Jadi dari sumber-sumber yang lain pun gitu ya. Yang misalkan di desa itu ada 7 sumber ya pendapatan desa. Yang salah satu yang cukup besar adalah dana desa. Nah, padahal kalau tadi Bu Naomi sempat menyinggung sedikit. Kalau kita lihat insentifnya yang bersumber dari ADK, yang itu adalah kita sebut dengan skema TAKE, itu besarannya itu tidak terlalu besar. Kalau kita lihat insentif itu paling sekitaran 40 sampai 80 juta. Nah, tapi ketika misalkan tadi salah satu kampung di IMSAR itu mengalokasikan lewat BUMK-nya melakukan penyertaan modal 100 juta, itu ada sumber lain yang digunakan ya selain daripada sumber ADK itu sendiri. Nah, itu yang saya maksud dengan menstimulasi. Jadi menstimulasi dalam konteks belanja ini kan udah blended gitu ya. Di dalam APBDes ini dia udah ada yang sumbernya dari ADK, ada yang sumbernya dari DD, ada yang sumbernya dari pajak dan bagi hasil. Nah, ini udah ketika di dalam konteks pengeluaran yang digunakan untuk lingkungan itu udah ada stimulasi daripada uang yang diterima sebagai insentif. Jadi ada sumber-sumber lain yang menurut saya ini menjadi stimulasi untuk mempercepat pembangunan, terutama dalam konteks belanja-belanja yang terkait dengan upaya pemulihan lingkungan, kemudian kelestarian lingkungan, tadi konteks pembangunan pemberdayaan masyarakat, kemudian mendukung upaya pembangunan ekonomi hijau dengan asas komunal dan lain sebagainya. Jadi saya lihatnya seperti itu. Karena memang gini, di dalam konteks penggunaan saya nyambung tadi bagaimana melakukan monitoring ya atas skema TAKE ini penggunaan anggarannya. Di dalam aturannya kita tidak sangat rigid untuk melakukan list-list kegiatan yang kita bakukan gitu. Karena dengan begitu kita khawatirnya nanti malah tidak ada inovasi dan tidak ada kreativitas daripada pemerintahan kampung. Yang kita buat di dalam konteks aturan itu
hanya mengatur secara umum gitu ya. Misalkan untuk konteks yang tadi di konsep gitu ya. Yang ADK ini, di ADK itu kita menyebut dalam konteks penggunaannya itu alokasi dana kampung yang berbasis kinerja ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya perlindungan ekosistem hutan, ekosistem sungai dan laut, terus kemudian untuk peningkatan kualitas udara dan air, pengembangan ekonomi hijau berbasis komunal melalui dengan pengembangan komunitas lokal ya, unggulan kampung, kemudian untuk pengelolaan sampah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan dengan upaya perlindungan tentunya disesuaikan dengan kewenangan lokal berskala kampung. Jadi kita sangat umum dan silahkan nanti pemerintahan kampung bisa melakukan turunan-turunan gitu ya untuk kegiatan berdasarkan kreativitas dan juga inovasi yang tentunya sesuai dengan konteks lokal. Karena gini, karena di dalam Jayapura ini yang mungkin tadi Bu Naomi sempat menyinggung tentang tentang peraturan Bupati nomor 5 tentang pembangunan ekonomi hijau berbasis komunal itu adalah menjadi kebijakan yang mengatur bagaimana pengelolaan ekonomi dengan nantinya berbasis tetap dengan berkelanjutan, tetapi juga mempertimbangkan konteks lokalnya karena skala komunal. Jadi kalau melihat teori ini ada beberapa teori yang coba di-blended di dalam konteks ekonomi hijau berbasis komunal. Dia ngomong tentang ekonomi hijau, dia juga ngomong tentang bagaimana pembangunan berkelanjutan, dia juga ngomong bagaimana sisi masyarakat adatnya yang tadinya karena kalau awal tawaran kita itu hanya ekonomi hijau tadi yang ekonomi. Nah, ketika Pak Bupati menyinggung, nah dalam konteks masyarakat adatnya di mana? Makanya ada basis komunal. Nah, basis komunal memang di dalam konteks ekonomi hijau itu di Jayapura itu sudah ada ini apa istilahnya Bu Naomi ya? Ada klaster ya Bu Naomi ya? Klaster pembangunan. Klaster pembangunan yang ada di dalam wilayah pembangunan ya. Wilayah pembangunan ya, klaster wilayah pembangunan di mana namanya di Jayapura itu ada yang dia itu nanti bersesuaian dengan konteks lokalnya, unggulannya apa gitu. Misalkan wilayah 1 dia terkait tentang pariwisata sama perikanan air tawar. Nah, wilayah 2 pariwisata dengan perikanan laut gitu ya. Jadi tidak semuanya juga hutan gitu ya. Meskipun memang masih banyak hutan dan masyarakat yang tinggal dan bergantung terhadap hutan. Misalnya kelompok pembangunan 3 itu ada pertanian, peternakan, perkebunan. Nah, yang 4 ini dia ada perkebunan, kehutanan, pertanian dan peternakan. Jadi nantinya memang disesuaikan dengan unggulan lokalnya. Kalau yang dia pesisir maka dia akan disesuaikan dengan masyarakat adat pesisir dan apa unggulan lokal pesisir yang bisa dioptimalkan untuk bisa menghasilkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, tetapi dengan asas-asas yang berkelanjutan. Nah, tentunya dengan wilayahnya dia dan kewenangannya di skala kampung gitu ya. Jadi memang kalau kita balik lagi tadi apa imbasnya, menurut saya stimulasinya sangat banyak. Itu yang kita lihat di lapangan. Kalau kita melihat statistik angka misalkan, statistik angka kita lihat dengan misalkan indikator kinerja yang kita gunakan adalah IDM ya. Nah, IDM yang di dalamnya ada indeks ketahanan lingkungan, kalau kita bandingkan dari baseline 2019 dan tahun 2020 yang terakhir, karena di tahun implementasi tahun 2021 itu masih menggunakan basis data IDM di tahun 2020. Nah, saya lihat ada peningkatan skor IDM di 67 kampung. Ya. Ini menurut saya menjadi juga stimulasi ya, meskipun memang bukan satu-satunya dari TAKE, tapi menurut saya TAKE ada kontribusi untuk bisa mendorong peningkatan skor di tingkat kampung. Dan dia juga akhirnya mengagregasi di tingkat kabupaten. Jadi ada peningkatan skor di tingkat kabupaten dan dia meningkatkan skor juga di tingkat kampung. Nah, yang selain skor itu kan statistik. Kita susah untuk bisa menjustifikasi itu. Tapi yang konkret tadi yang disampaikan Bu Naomi, ada upaya pemberdayaan yang mungkin yang tadi pengelolaan kakao juga ada minyak ya Bu Naomi ya, minyak atsiri, vanili ya itu banyak beberapa produk istilah yang dihasilkan dari unggulan lokal. Nah, menurut saya ini juga harus didukung oleh kelompok-kelompok lainnya gitu, menjadi satu kebijakan lain yang nantinya bisa saling mendukung gitu ya. Tentunya memang kita juga tidak bisa memungkiri
ketika ada satu kebijakan yang kita inisiasi untuk mendorong pemberdayaan di tingkat lokal, tadi ada tantangan-tantangannya. Kita nggak bisa menafikan misalkan dalam konteks undang-undang Cipta Kerja gitu ya, yang dimana proses perizinan dimudahkan dan lain sebagainya, dan kewenangan perizinan juga nggak ada di tingkat lokal. Di tingkat lokal itu cenderung menjadi imbas. Makanya dalam konteks tadi misalkan di sisi lain kita berupaya untuk mengoptimalkan dengan mendorong masyarakat bergerak dan menjaga kelestarian, tetapi di sisi yang lain juga ada upaya untuk mengeksploitasi untuk meningkatkan ekonomi yang lebih besar, tetapi tidak tidak dengan asas-asas yang misalkan melihat daya dukung daya tampung, kemudian juga tidak melihat di situ ada kelompok masyarakat adat, kemudian tidak melihat mempertimbangkan kelompok-kelompok perempuan yang terdampak, ya macam-macam. Kita tahu dampak tambang, dampak batu bara dan lain sebagainya itu cost-nya juga akan lebih besar yang bisa ditanggung. Nah, makanya upaya yang kecil ini menurut saya harusnya bisa di backup juga dengan kewenangan-kewenangan yang di tingkat yang lebih tinggi ya, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, untuk bisa ini benar-benar dijaga, dan kalau bisa kita coba modalisasi untuk bisa bergerak jauh lebih banyak gitu, bukan hanya di Jayapura. Saya pikir bisa diglorifikasi juga di kampung-kampung atau juga di kabupaten-kabupaten yang lain, karena potensinya Jayapura itu atau potensinya Papua menurut saya cukup luar biasa. Sayang juga dengan potensi yang ada, kita khawatir nanti akan menjadi kita tidak ingin ya untuk menjadikan misalkan melihat Jayapura seperti yang region-region yang lain yang sudah terlebih dahulu rusak gitu. Nah, ini ada peluang untuk kita menjaga dan mengoptimalkan, tentunya dengan tadi prinsip-prinsip berkelanjutan gitu ya, yang itu juga mungkin harus dikedepankan. Baik, Mas Opik, terima kasih, sangat komprehensif sekali ya, bercerita bahwa TAKE ini tidak hanya sebuah kebijakan yang diadopsi begitu saja, tetapi juga memang political will dari bupatinya, dan kemudian juga di tingkat masyarakatnya, di tingkat tapak gitu, bahwa bagaimana kebijakan ini diimplementasikan tidak hanya dalam tahapan legality saja, tetapi juga legality dan anggaran saja, tetapi bagaimana ini berdampak sangat besar dalam peningkatan kemandirian dari desa itu sendiri, gitu ya. Selain mandiri secara ekonomi, tetapi juga hutannya lestari. Ini sangat menarik sekali. Tak terasa kita tuh sudah 1,5 jam gitu ya, ngobrol 1,5 jam. Seru banget ini, banyak sekali yang bisa kita gali, terutama di sini banyak teman-teman dari yang mengadvokasi anggaran ya di daerah-daerah yang lain. Ini bisa jadi cerita baik terkait dengan inovasi dari ecological transfer ya, fiscal transfer ini. Ini dari YouTube sudah tidak ada lagi pertanyaan, kemudian dari Zoom juga tidak ada pertanyaan. Seru nih gitu ya, tapi kita juga berterima kasih banyak sekali kepada Ibu Naomi. Ini di sana sudah malam, mohon maaf waktu makan malamnya terganggu sedikit. Mundur banyak ya Bu, maaf. Tidak apa-apa. Senang, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, kepada Ibu Naomi, kepada Mas Ahmad Taufik yang sudah bercerita kepada kita di seri podcast ketiga. Ini merupakan rangkaian kegiatan dari Festival Inovasi Ekological Fiscal Transfer atau IFT yang diadakan sebagai sarana berbagi cerita inovasi kebijakan para kepala daerah penggagas insentif fiskal berbasis ekologi yang berada di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Riau, dan juga Provinsi Aceh. Proses dinamika dan praktek baik dan pembelajaran dari inovasi tersebut perlu untuk disebarluaskan, untuk didengar oleh seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya. Nah, mudah-mudahan nanti ya
ini video kita bisa dilihat kembali, dan juga tadi ada videonya, itu bisa diakses ya Mas Taufik di YouTube ya, YouTube channelnya punya siapa ya Mas Taufik? Di Aksi Setapak ada, di rekan-rekan koalisi ada, termasuk di IBC, di Fitra Riau ada itu Pak. Oke, iya. Nah, kita juga ingin mengucapkan terima kasih tadi ya, videonya bisa teman-teman dapatkan di sini, ada di Aksi Setapak, itu dari The Asia Foundation atau TAF, kemudian ada Fitra Riau, ada Pusat Telaah dan Informasi Regional atau PATIRO, Indonesia Budget Center atau IBC, ada Lingkar Temu Kabupaten Lestari atau LTKL, dan juga The Reform Initiative atau TRI, dan beritabaru.co sebagai media partner. Nah, terima kasih banyak sekali pada para pihak yang sudah mewujudkan festival ini, sangat seru. Nanti ada podcast keempat untuk wilayah lain ya, Kuburaya kalau nggak salah ya, Kuburaya podcast keempat dan yang berikutnya. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua, mudah-mudahan inovasi ini akan terus berkembang, terutama juga untuk wilayah-wilayah yang masih punya hutan, itu kekayaan kita semua, harus didukung supaya kita lebih lestari lagi. Punya banyak tantangan, tadi sudah diceritakan tantangannya, itu PR bersama yang harus semakin mempererat advokasi kita sama-sama, kerjasama dengan berbagai pihak, dari mulai secara formal, tadi Bu Naomi cerita, formal dan informal harus terus dilakukan, merespon setiap willingness dari baik itu pemerintah daerahnya atau masyarakatnya, agar kerja-kerja kita menjadi kerja kolaboratif, menjaga lingkungan dan juga menaikkan kemandirian ekonomi masyarakat, terutama masyarakat lokal dan juga masyarakat adat. Sekali lagi terima kasih Bu Naomi, terima kasih Mas Opik, dan juga terima kasih kepada koalisi dan teman-teman semua. Saya Sally Martini mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika banyak kesalahan, salah-salah kata, salah-salah respon dan lain sebagainya. Acara ini kita tutup sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para panitia.